Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Melina Deladianti dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang pengaplikasian teori pengolahan informasi Gestalt pada proses belajar siswa. Sebelum kita memulai pembahasan, saya ingin memperkenalkan tokoh psikologi Gestalt. Berikut adalah 3 serangkai tokoh psikologi Gestalt. Teori Gestalt termasuk ke dalam teori kognitif. Teori Gestalt penekanannya adalah pada pemahaman hakikat dari problem sebagai stimulus dalam pembelajaran siswa. Menurut teori Gestalt, belajar adalah berkenaan dengan keseluruhan individu dan timbul dari interaksinya yang matang dengan lingkungannya. Sangat penting artinya bagi individu atau murid bila ia dapat menemukan pemahaman oleh murid dengan caranya sendiri tanpa diberitahu. Karena itu, guru harus pandai mengatur strategi atau membuat siasat bagaimana cara mengajar untuk menimbulkan pemahaman atau insight oleh murid sendiri tanpa murid merasa digurui secara langsung. Buatlah siasat agar murid menemukan pemahaman sendiri. Metode ini terkenal dengan metode problem solving atau pemecahan masalah. Individu akan mengembangkan masalah berdasarkan faktor-faktor insight yang dimilikinya. Kita akan memahaminya dengan mengetahui dasar pengolahan informasi, yaitu stimulus akan menimbulkan respon. Kita memandang masalah sebagai stimulus dan solusi sebagai respon. Jadi, apa itu teori pengolahan informasi Gestalt? Teori pengolahan informasi Gestalt berasumsi bahwa bila suatu organisasi dihadapkan pada suatu problem atau masalah, kedudukan kognisi tidak akan seimbang sampai problem itu terpecahkan. Konsep insight pada teori pembelajaran Gestalt. Konsep teori insight mengatakan bahwa masalah yang belum terpecahkan akan menimbulkan ambiguitas. Mencari solusi untuk menghilangkan ambiguitas. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi insight diantaranya IQ. Semakin tinggi tingkat intelektual manusia, semakin mudah ia menyelesaikan masalahnya. Dengan belajar, individu akan mendapatkan suatu pengalaman, dari pengalaman itu timbulnya insight. Latihan yang rutin akan mempertilih kemampuan insight dalam situasi bersamaan apabila seseorang tidak dapat memecahkan masalah. Seseorang pun melakukan beban percobaan sehingga menemukan insight untuk memecahkan masalah tersebut. Timbulnya insight pada individu tergantung pada yang pertama, kesanggupan. Kesanggupan berkaitan dengan kemampuan intelijensi individu. Yang kedua, pengalaman. Dengan belajar, individu akan mendapatkan suatu pengalaman dan pengalaman itu akan menyebabkan munculnya insight. Yang ketiga, taraf kompleksitas dari suatu situasi. Semakin kompleks masalah, maka akan semakin sulit untuk diatasi. Yang keempat, latihan. Latihan yang rutin akan meningkatkan kemampuan insight dalam situasi yang bersamaan. Dan yang terakhir, trial and error. Apabila seseorang tidak dapat memecahkan suatu masalah, seseorang akan melakukan percobaan-percobaan hingga akhirnya menemukan insight untuk memecahkan masalah tersebut. Seseorang memperoleh pengetahuan melalui sensasi atau informasi. Teori ini berpendapat bahwa seseorang memperoleh pengetahuan melalui sensasi atau informasi. Dari insight inilah akan mendapatkan pemecahan dari suatu masalah, karena insight merupakan inti dari pembentukan tingkah laku. Yang terpenting adalah bukan mengulang-ulang apa yang harus dipelajari, tetapi mengerti, memahami, dan mendapatkan insight atau pemahaman. Pengalaman menilik atau insight yaitu bahwa proses menilik memegang peranan penting dalam perilaku, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning yaitu bahwa kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, maka akan makin efektif suatu yang dipelajari.
Perilaku bertujuan atau purposive behavior, yaitu bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Prinsip ruang hidup atau life space, yaitu bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tatanan susunan yang tepat. Jadi, menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembentukan dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum atau generalisasi. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain.